Halo ya Rebun semuanya, kembali lagi di video dari channel Euphoria Yoyo. Nah udah lama ya setelah aku terakhir upload video terakhir, entah kapan aku lupa lagi. Nah hari ini aku akan main House Flipper. Katanya House Flipper ini udah ada di Android, udah ada versi mobilenya. Jadi langsung aja kita akan main tutorialnya. Kan biasanya simulator-simulator atau game simulasi ini awalnya itu ada tutorialnya ya. Dan aku pun belum pernah main House Flipper yang di PC. So ya maklum kalau misalnya aku ada blunder-blundernya dikit, salah-salahnya dikit, salah-salahnya banyak juga, mohon maaf ya. Nah untuk menggerakkan point of view gitu ya, kayak penglihatan kita bisa pakai jari ya, pakai jempol atau pakai jari juga bisa. Tuh, kayak muter-muter gini. Nah, dan menurutku sih video ini, tutorial ini cocok buat kalian juga yang sama kayak aku belum pernah main House Flipper dan pengen nyoba, apalagi yang di versi Android atau di mobile. Nah, kalau kalian mau menggerakin badan kalian, nah kayak maju mundur, belok kanan, belok kiri, nah kalian bisa pakai kursor yang ada di pojok kiri bawah. Oke, untuk melanjutkan, ketuk. Nah, yang ini nanti aku tunjukin. Nah kita ada daftar tugas ya di tutorial ini. Jadi ini nggak kayak tutorial sih, kayak nggak berbalut dalam tutorial, tapi sebenarnya ini tuh tutorial. Jadi kita dituntut untuk melakukan tugas, yang mana tugas ini sangat baru ya untuk kita gitu. Pertama kita ke kamar mandi dan harus buang sampah. Oke. Buang sampahnya seperti biasa mungkin ya, kayak di game-game simulasi lainnya gitu, kayak dipencet gitu. Lalu kita tugas selanjutnya ada harus bersihkan jendela. Kalau di sini kita ketuk dulu jendelanya, terus kita usap sampai kinclong. Nah, udah kinclong, langsung kita ke dapur untuk buang sampah. Nah, di sini kita harus buang 2 sampah ya. Yuk, kita ke dapur. Ini dapurnya bukan? Yap, dapur dan ruang makan. Kita buang sampahnya. Kita cari lagi ya. Oke. Apa ini, apakah kita harus buang ke tong sampah? Mana lagi ya sampah yang satu laginya? Kan ada 2 tuh, yang satu laginya mana ya? Oh guys, aku bisa memindahkan item. Ternyata tinggal kita klik 1 kali itemnya, terus kita geser. Dan kalau misalnya mau meletakkan lagi, kita geser lagi. Nah, 2 sampah sudah terbuang. Lalu kita harus ke dapur untuk bersihkan jendela. Seperti tadi ya yang awal. Jadi kita ketuk dulu jendela yang mau dibersihkannya, lalu kita usap sampai kinclong. I get it. Lalu kita ke kamar tidur. Ditetapkan item yang disorot. Ini kamar tidurnya bukan? Kalau ada kasur, nah benar, kalau ada kasur berarti itu kamar tidur. Oh, item yang disorot ini kayak yang kuning-kuning ini mungkin ya, kayak ada kedip-kedip kuning-kuning gitu. Mungkin ini kita harus ngebenerin si barang-barang yang sempat tergeletak atau jatuh atau gak bener gitu penempatannya. Nah, ini lampu. Ini ada 3 barang atau 3 item yang harus kita benerin, guys. Gimana ini? Kita simpen lampunya supaya bagus di mana ya? Nggak ngehalangin, itu kan depan lemari. Di sini aja kan? Oke, bisa. Kenapa ya ini? Printernya kok ngikut-ngikut? Oke, udah. Loh, kok masih ngikut-ngikut sih? Kenapa ya ini? Udah. Oh, ternyata cukup 1 kali guys ngetuknya. Aku ngetuknya sampai 2 kali. Nah, item yang ketiga ini lukisan yang miring. Kita benarkan. Jadi mungkin konsep game ini kita tuh kayak sebuah gimana ya? Kayak kita seorang pekerja bersih-bersih di rumah, terus kayak tukang ngebenerin juga gitu. Nah,
Jadi konsepnya kita kayak dipanggil ke setiap rumah untuk bersih-bersih dan ngebenerin gitu. Nah ini kalau misalnya mau bersihin kotoran itu kita pakai mop atau pel. Nah bisa di lantai, bisa di dinding, bisa di barang-barang ya. Terus kita ke koridor ganti item yang disorot. Nah item yang disorot ini apa ya? Nah pintu kali ya, karena kuning-kuning gitu, kedap-kedip kuning-kuning, mungkin pintu yang diganti. Ubah dengan pintu interior klasik. Nah ini pintu klasik dengan kayu menyenangkan. Apa maksud? Kita pilih warna yang paling gelap karena senada dengan barang-barangnya ya. Yes, akhirnya terganti setelah beberapa kali aku coba nggak bisa karena belum pro juga mungkin ya. Oke, selanjutnya kita harus ke kamar mandi untuk bersihkan kotoran. Nah, bersihin kotoran. Kalau mau bersihin kotoran pakai mop ya atau pelan. Oke, udah selesai. Selanjutnya kita masih di kamar mandi. Pasang pemanas suspensi yang pendek. Oke, gimana ya? Kita ke toko kamar mandi. Nah, kita search aja pemanas. Oh, bentuknya kayak gini guys. Ternyata pemanas itu. Jujur aku nggak tahu loh. Oke, disimpan di mana ya? Pemanas kan biasanya di atas gak sih? Atau di bawah? Oh guys. Nah di sini nih yang ada kuning ini tuh bisa jadi tempat pemanas. Nah lalu selanjutnya kita ke ruang keluarga untuk bersihkan kotoran. Kita harus bersihkan 3 kotoran ya di ruang keluarga. Ngepel di meja makan bisa juga ya. Game ini keren gitu. Selain grafiknya bagus, ada-ada aja. Ngepel di meja makan. Oke. Selanjutnya kita ke kamar tidur, sama ya untuk membersihkan kotoran. Dikunci deh kayaknya yang ini, nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk kayaknya. Kalau ada lubang kunci di gagangnya itu kayaknya kita nggak bisa masuk deh. Maksudnya gagang kunci yang gimana ya, beda deh pokoknya. Coba kita mode pelan ya untuk bersihin kotoran as always. Dan ajaibnya itu semua jenis kotoran gitu bisa dipel. Apalagi ini kan pakai wallpaper ya, kayak buluk guys itu kalau misalnya pakai pelan. Udah ya. Udah selesai belum sih? Nah, udah selesai ternyata. Lalu masih di kamar tidur, kita harus pakai dempul. Pakai dempul buat apa? Maksudnya ngebenerin tembok pakai dempul. Dempul dinding. Nah, tuh kan bener. Kayaknya kita ini kayak home service. Tukang home service kayak gimana ya ngomongnya? Home service, cleaning service. Iya, gimana? Intinya gitulah. Jadi setelah kita selesai kerjanya, jadi dibayar gitu. Ya iyalah, masa enggak mau dibayar? Gimana sih? Selanjutnya di lokasi yang berikutnya, yang ketiga kita harus ngecat. Nah uniknya ini catnya tuh berapa oles harus celupin lagi dan bisa habis gitu, kayak realistik banget ya. Tuh menyusut guys cairan catnya. Cairan cat apa sih? Oh tuh kan kalau habis gak bisa lagi nyelup gitu sironnya, kita harus beli lagi cat yang baru. Oke. Terus udah selesai nih, kita ke ruang keluarga. Segmen-segmen yang disorot diisi panel dibagi. Jadi kita kayak flooring
kayak ngubah lantai gitu nggak sih, dan pakai model dibagi. Ini kalau misalnya di kebahasa Indonesia ini suka aneh nggak sih bahasanya, setiap apapun gitu yang dari bahasa asing kalau di kebahasa Indonesiain meskipun itu benar artinya aneh aja. Nah, kita mulai dari mana ya? Bingung nih. Dari ujung dulu, dari ujung. Wih, canggih boy. Keren. Kita flooring sampai selesai. Satu-satu ya. Yang bikin lambannya itu ini satu-satu gitu. Kenapa nggak seluruh ruangan bread gitu? Bread semuanya langsung berubah. 3, 2, 1. Oh, ada 2 lagi. 1, 2. Lanjutkan. Oke. Mungkin segini aja video tutorial, tapi bukan tutorial gimana ya, kayak gimana caranya kita memainkan fitur-fitur dasar yang sering kita gunakan dalam bermain game Home Flipper ini. Ngerti gak sih gimana maksudnya? Aku ngomong berasanya belibet banget gitu ya, pokoknya intinya itu aja. Yorobun juga jangan lupa untuk jaga selalu kesehatannya, jangan sampai kalian sakit ya, pokoknya jaga terus kesehatannya, jangan lupa makan. Bye bye.